Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di Indonesia dan sekitarnya. Dan selamat sore menjelang malam kepada saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya. Bersama kami, Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini 6 September 2023 pada pukul jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersama memuji menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini dengan tema iman yang memerdekakan. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau yang bertata di surga, Engkau yang begitu mengasihi, mencintai kami. Sebelum segala peristiwa terjadi, seperti kitab Amos berkata, sebelum segala sesuatu terjadi, bila sangkakala dibunyikan, Engkau akan memberitahukan kepada para nabimu. Sehingga Tuhan, kami melihat, kami memperhatikan, kami merenungkan dari awal kejadian sampai wahyu. Bagaimana kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Engkau memberikan warning sebelum terjadi peristiwa demi peristiwa, karena Engkau begitu mengasihi kami, masih memberi kesempatan kepada kami untuk tetap berdiri atas iman kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir renungan pada pagi ini, biarlah Engkau mengurapi kami semua dan seisi rumah kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, perlengkapan senjata-Mu Kau berikan kepada kami semua dan seisi rumah kami, sehingga kami dengan penuh hikmat, dengan penuh Tuhan Yesus, damai sejahtera, kami boleh Tuhan mendengarkan setiap pujian, setiap firman, setiap renungan dan doa-doa, di mana kami tahu ketika Roh-Mu ada, disitulah ada kemerdekaan, disitulah ada pemulihan, disitulah ada jawaban doa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah malaikat-Mu melindungi kami, menjadi tembok berapi bagi kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, karena kami taruhkan di tangan-Mu. Karena tanpa pengurapan daripada-Mu, kami merasa hampa. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami akan melihat sign and wonders itu terjadi. Baik saat ini siapapun yang mendengar dan dimanapun mereka mendengar, mereka yang putus pengharapan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka boleh kembali datang kepada-Mu. Biar mereka juga yang sedang mencari siapa Engkau yang sesungguhnya, di mana Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendengar dan mereka boleh datang menghubungi kami, Sema Adonai, atau menghubungi gereja-gereja terdekat. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang bisa membuat iman sebesar biji sesawi itu membuat gunung, permasalahan, pergumulan apapun yang dialami pribadi lepas pribadi boleh beranjak dan dicampakkan ke tubir-tubir laut dan boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami serahkan renungan pagi ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pujian yang pertama
kita akan mendengarkan dibawakan oleh Bu Murni dengan judul Karya Terbesar. Waktu dan tempat kami persilakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk selamatkan kita dan seisi dunia. Terima kasih atas pujiannya, Bu Murni. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan tema iman yang memerdekakan oleh hambanya Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengar, kita doa terlebih dahulu supaya kiranya penyertaan pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kita. Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat tubuh yang sehat, di mana kami boleh bangun pagi hari ini dan kami memulainya untuk kami mencari Tuhan, berada di bawah kaki Tuhan untuk kami memuji, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami pun Tuhan buka hati kami untuk kami dengar firman Tuhan yang menjadikan renungan bagi kami pada hari ini, supaya lewat renungan ini kami menyadari posisi kami sebagai orang percaya dan kami senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan renungan firman Tuhan pada malam hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hamba-hambamu yang ada di Zoom ini Tuhan, bahkan juga yang menyaksikan siaran YouTube. Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan pengurapan penuh dari surga, supaya Tuhan kiranya dengan pengurapan itu ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kuat sekali pagi hari ini Anda bisa mendengar hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Renungan kita pada pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan iman yang memerdekakan. Ya, kita tahu bahwa iman yang memerdekakan adalah iman yang dilandasi oleh keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan bahwa kita mempunyai sebuah status, ya. Status apa? Status sebagai orang-orang yang menerima kemerdekaan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, sekarang kita buka kitab kita bersama-sama, Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Ya, Roma pasal 6, kitab Roma pasal 6, ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi, Roma pasal 6 ayat 18, demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Nah, apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini sekali lagi adalah sebuah penegasan, sebuah pernyataan daripada Tuhan untuk mengingatkan kita semua hari-hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, ya, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Lihat, ada peralihan atau perbedaan status, saudara. Kalau dulu kita ada di bawah perhambaan daripada dosa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka setiap dosa itu akhirnya membawa manusia dan keturunannya ada di bawah perhambaan dosa. Nah, saudara, kata merdeka seringkali kita dengar. Ya, kata merdeka itu apa sih? Kata merdeka itu artinya menjadikan seseorang itu merdeka atau bebas, ya, mengalami kemerdekaan diri, ya, kemudian melepaskan dari penjajahan, memberikan status yang membawa orang kepada satu hak-hak yang harus ia terima, begitu, ya. Itu kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu juga berbicara tentang bagaimana, ya, kalau dalam pengertian daripada atau dari awal kata daripada penjajahan, maka merdeka itu adalah bebas dari terjajah, gitu, mengalami masa-masa kenyamanan, ya. Kemudian ada hal yang dimana kemerdekaan itu akan membawa orang kepada ketenangan. Nah, ini yang dimaksud dengan kemerdekaan, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel adalah sebuah gambaran, ya, di mana
bangsa yang tadinya ada di dalam penindasan bangsa Mesir, bangsa yang terjajah, ya, 150 tahun kurang lebih, saudaraku. Maka Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan, kemudian menuntun mereka kepada satu tempat di mana Tuhan sudah menyediakan tempat itu, dan kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Gambaran ini adalah gambaran juga tentang bagaimana Tuhan membawa kita, membebaskan kita dari perbudakan atau hamba dosa. Nah, saudara, apa yang ditulis oleh firman Tuhan mengenai kisah Israel ini, ya, itu berbicara tentang bagaimana ketika seorang budak, ketika seorang budak ada di dalam sebuah hambaan, kita bisa melihat bahwa seorang budak itu adalah orang yang tidak punya hak, ya, orang yang dalam pengertian apa namanya, tidak dihargai begitu ya. Apa yang dia miliki itu, ya, tuannya atau yang memperbudak itu bebas memperlakukan dia sebebas-bebasnya, semau maunya seperti itu. Jadi seorang budak ini adalah orang yang memang pada waktu itu tidak dibayar, tidak digaji, ya, gitu ya. Kemudian hak-haknya juga terbelenggu begitu. Nah, jadi kalau kita melihat budak itu adalah orang yang tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka, ya, orang yang hidupnya ada di dalam tekanan, gitu. Nah, itu adalah kehidupan daripada seorang budak, saudara. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun ketika dia ada di dalam hambaan dosa, ya, dalam hal ini, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan sebelum Kristus datang, bahwa orang yang berdosa, saudara, itu adalah seperti orang yang terikat, ya, seperti yang terikat. Kalau saudara melihat kriminal-kriminal, ya, pelaku-pelaku kriminal itu kan dia tangannya terikat, borgol, ya. Nah, sama, saudara, ini adalah sebuah gambaran daripada orang yang terikat pada dahulu adalah bahwa orang yang ada di sebuah penghambaan, ya, dia tidak bisa bebas, dia terikat, begitu. Dia bisa saja melakukan gerakan-gerakan yang lain, begitu, tetapi dia tidak bisa melarikan diri, bisa bebas, begitu. Kenapa? Karena ada satu ikatan yang kuat. Nah, Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu yang disebut dengan belenggu dosa. Saudara, kita kembali kepada hamba, ya. Hamba, dan kita tahu ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan di Mesir, maka kita bisa pelajari tentang bentuk-bentuk atau tipe-tipe budak. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang budak, maka kita bisa menemukan ada tiga hal atau tiga bentuk atau tiga jenis budak. Yang pertama yang disebut dengan akuraso. Ya, apa itu akuraso? Budak yang sudah dibeli, ya, tidak dibawa pulang. Ya. Artinya kalau misalkan seseorang datang ke pasar budak, dia membeli seorang budak misalkan, nah, budak ini tidak dibeli tetapi tidak dibawa pulang, disebut dengan akuraso. Disebut dengan akuraso. Nah, yang kedua bentuk budaknya disebut dengan ex akuraso. Apa itu? Ya, budak sudah dibeli, dibawa pulang, kemudian saudaraku, ya, bisa dijual lagi, ya. Kemudian budak dibeli, ya, ex akuraso ini datang ke pasar budak, budaknya dibeli, dibawa pulang, dan kalau saya tidak suka, saya bisa jual lagi, gitu. Atau kalau misalkan memang saya harus jual lagi, maka saya bisa jual lagi. Itu ex akuraso. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan budak tetapi dengan istilah lutro. Apa itu lutro? Nah, budak yang sudah dibeli, kemudian saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang, saya bebaskan. Saya bebaskan dan kemudian diberikan, dan setelah saya beli, saya bawa pulang, kemudian saya bebaskan dan saya jadikan anak angkat, begitu. Jadi ada seorang yang beli, kemudian dibawa pulang, kemudian dibebaskan dan dijadikan anak. Saudara, gambaran yang ketiga, ya, bentuk atau jenis budak yang ketiga ini adalah yang disebut dengan lutro. Ini adalah gambaran bagi kita. Ya, kita dibeli, dibawa pulang, dijadikan anak, dibebaskan, kemudian dijadikan anak. Ini yang disebut dengan lutro. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang iman yang memerdekakan, maka ada tiga hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Apa sih yang menjadi hal penting tersebut? Hal yang terpenting pada pagi hari ini di dalam iman yang memerdekakan adalah kita harus bisa memahami dengan respon sikap hati yang benar bahwa ketika Tuhan datang membebaskan kita semua dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran,
Maka yang harus kita ingat yang pertama adalah tujuan Tuhan Yesus membebaskan itu ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ya, membebaskan manusia dari dosa. Itu yang pertama, ya. Nah, ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam poin yang pertama kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ya. 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, ya. Saudara, ini berbicara tentang penegasan kembali bahwa saudara dan saya telah dibeli. Kalau kita renungkan, arti kata dibeli kemudian lunas dibayar, pada posisi kita, ini harusnya menjadikan sebuah ingatan bagi kita. Saudara, ketika kita dibeli oleh Tuhan, ya, mungkin kita bisa mengajukan sebuah perenungan, ya, pertanyaan kepada diri kita sendiri, yaitu kenapa kita dibeli? Kenapa Tuhan sampai bayar lunas kita nih, ya, kita? Karena saudara harus memahami, ya, menyadari posisi kita semua. Kalau Tuhan sudah beli, ya, dan harganya sudah lunas dibayar, itu berarti bahwa saudara dan saya, ya, adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sekali lagi Tuhan sudah merancang konsep keselamatan. Ya, apa yang ditulis oleh kitab Kejadian? Yaitu ketika manusia harus keluar dari Taman Eden, maka Tuhan membuatkan kulit binatang, pakaian dari kulit binatang, dari hewan, ya, entah itu domba atau itu sapi, saudara. Saya yakin mungkin domba, kulit domba. Karena gambaran domba itu adalah gambaran nanti the next, ya, seorang Mesias yang dilambangkan sebagai domba, anak domba Allah yang akan dikorbankan. Gitu. Apa yang terjadi? Ada penumpahan darah di sana. Ada hewan yang disembahkan, ya, ada hewan yang dikurbankan, yang diambil kulitnya, kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, gambaran ini adalah, saudaraku, bagaimana kasih Allah itu dinyatakan, ya. Dan konsep keselamatan itu, rancangan itu sudah dinyatakan di dalam kitab Kejadian, ya, konsep keselamatan, ya, ke depan bahwa manusia akan dibebaskan dari perhambaan dosa begitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, di ayat 20, setelah kita dibeli, harganya lunas dibayar, nah maka yang harus kita lakukan adalah kita, lewat hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Yaitu apa? Persembahkan hidup kita. Jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya, ayo, ketika kita sudah dibeli, ya, kita sudah lunas dibayar, maka sekarang dari posisi kita adalah kita mempersembahkan hidup kita. Bagaimana kita dari hidup yang sudah ditebus ini kita memuliakan Tuhan. Hidup tidak sembarangan lagi. Ya, saya sedih kalau melihat tentunya ada banyak anak-anak Tuhan, kehidupan mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka jatuh berulang kali di dalam dosa yang sama. Ya, seringkali gagal, ya, melawan setiap tekanan, pergumulan, permasalahan, pencobaan, mereka selalu jatuh. Kok bisa begitu? Nah, ini saudaraku, saya selalu mau bilang bahwa kalau kita menyadari bahwa posisi kita hari ini statusnya adalah hamba kebenaran, maka kita tahu yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari adalah nilai-nilai kebenaran Kristus yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang, saudaraku, mereka hanya membaca firman sebatas sebagai pengetahuan. Mereka membaca, mereka mengerti tentang ayat, tetapi mereka tidak melakukannya. Sama seperti peringatan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka jago Taurat, mereka mengerti begitu luar biasa sekali tentang Taurat, ya, tetapi mereka tidak pernah melakukan apa yang tertulis di dalam Taurat di dalam kehidupan. Perbuatan dengan perkataan bertolak belakang. Nah, mari Bapak Ibu, ketika kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita, maka yang menjadi fokus kita hari ini adalah bagaimana hidup kita mengenal kebenaran itu, dan sekarang kebenaran itu, ya, memimpin kehidupan kita,
Sehingga ketika kebenaran itu memimpin kehidupan kita, kita bisa menuntun orang kepada kebenaran. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudaraku, apa sih tujuannya? Ya, Tuhan ya, memberikan kepada kita kemerdekaan. Ya. Yang kedua adalah membebaskan manusia. Saudara, kita buka Galatia pasal yang ketiga, kitab Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan berkata, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jangan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara lihat, ya. Poin yang kedua, tujuannya adalah membebaskan manusia dari kutuk. Ketika orang jatuh di dalam dosa, kita bisa melihat ya apa yang terjadi dengan manusia tersebut. Waktu Adam dan jatuh ke dalam dosa, kita lihat keturunan mereka semua ada di dalam kutuk. Dosa menjalar begitu cepat. Ya. Kejahatan demi kejahatan mulai muncul. Nah, ketika orang ada di bawah kutuk dosa, maka kita bisa melihat, saudara, begitu banyak orang kehidupan mereka selalu mengalami ada yang gagal, kemudian ada yang hidupnya ya kita bisa melihat ya bukan cuma gagal, tetapi mereka hidupnya menyimpang daripada Tuhan. Perbuatan mereka ada perbuatan-perbuatan yang betul-betul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan dosa begitu banyak di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah saudaraku, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan orang yang hidup di dalam kutuk. Nah, kita bisa melihat ya ada orang tertentu hidup di dalam dosa. Makanya kalau kita berbicara soal kutuk, kutuk itu kan tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7 bahwa kutuk itu sampai pada generasi yang keempat. Bisa terjadi kepada generasi-generasi berikut. Contoh kalau saya misalnya, saya hidup di dalam kutuk dosa, saya tidak cari Tuhan, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak bertobat, maka apa yang saya kerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tuntunannya itu pasti bukan dari Tuhan. Ya, maka kita bisa melihat apa yang terjadi. Generasi keturunan kita saudara akan mengalami hal yang sama. Padahal generasi kita, generasi orang tersebut, bukan generasi kita, generasi orang tersebut itu sampai keempat generasi. Si orang tersebut akan melahirkan keturunan-keturunan yang juga ada dalam kutuk. Kita bisa melihat perbandingan dengan Jonathan Edwards yang seringkali kita belajar dan makjub. Bagaimana keturunan Jonathan Edwards, seorang bapak yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, anak-anaknya semua, saudara bisa melihat, ya, keturunannya semua menjadi orang yang diberkati, menjadi anak-anak yang punya masa depan yang terbaik. Sementara makjub, kita lihat anak-anaknya, keturunannya, ya, seorang bapak yang tidak takut akan Tuhan, seorang bapak yang hidup di dalam dosa, keturunannya semua jatuh di dalam dosa. Dosa jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah saksikan, papa saya adalah orang yang istrinya banyak, yang punya istri begitu banyak. Saudara lihat keturunannya semua, kawin cerai, anak yang lahir tidak jelas siapa papahnya. Kemudian ada anak-anak mereka dari istri-istri yang lain, yang tidak bersekolah, yang terlibat kenakalan ini dan itu, semuanya saudara, ya, semuanya itu kehidupan mereka berantakan. Ada banyak kegagalan demi kegagalan. Hari ini kita juga masih bisa melihat kan, ada orang yang hidup serba gagal, serba sulit, usaha gagal, ya, terjadi sakit penyakit, ya, kehilangan anak mereka dalam usia muda, dan seterusnya. Ya, tidak ada sesuatu yang membuat nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kutuk. Makanya di dalam iman Kristenan, iman yang memerdekakan ini, ada pemutusan disebut dengan pemutusan kutuk. Dan itu hanya lewat satu nama, satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Diputuskan. Nah, ketika diputuskan, orang bertobat, mengenal Tuhan, maka kutuk berubah menjadi berkat. Nah, inilah Bapak Ibu, hebatnya Tuhan kita. Hebatnya iman di dalam Kristus. Iman yang membebaskan orang dari penderitaan kepada satu kemerdekaan. Wow, keren banget. Makanya kenapa saudara dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kita menjadi pelaku firman yang menyampaikan kabar baik tentang Tuhan. Injil harus diberitakan. Harus menyelamatkan orang bukan hanya pada saat dia sakit, tetapi pada saat mereka hari ini, mereka hidup, tapi mereka tidak mengenal ada satu jalan, ada satu pribadi yang mampu mengubahkan kehidupan mereka, yaitu
Kristus. Ya, jadi poin yang kedua itu Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, buat orang yang percaya, ya, kitab Mazmur, Daud menulis, coba kita lihat ya. Kalau tadi hamba dosa ada di bawah kutuk keturunan, kita lihat hamba kebenaran atau hamba yang sudah dimerdekakan. Mari kita buka Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat yang ke 25 ya. Mazmur 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan saudaraku, terjadi satu perbedaan yang sangat-sangat jauh. Ketika seorang pria misalkan ya, seorang dari kita melihat keturunan orang yang benar, ya, hidupnya di dalam kebenaran, ketika dia punya keturunan, generasi di bawahnya, ke depan, saudara, kita bisa menemukan sebuah pernyataan yang menguatkan kita bahwa orang yang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan dia tidak akan pernah minta-minta roti. Minta-minta roti berbicara soal apa? Pasti berbicara soal kebutuhan, berbicara soal makanan. Arti kehidupannya dipelihara oleh Tuhan. Nah, artinya secara tidak langsung, ya, bukan cuma kehidupan mereka yang diberkati oleh Tuhan, tetapi juga saudaraku, ya, hubungannya dengan Tuhan, ya, itu terbangun dengan baik. Ini kan juga berbicara tentang bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Makanan rohani adalah sesuatu yang ditulis oleh firman Tuhan, ya, yang setiap hari kita baca, kemudian itu yang menjadi sebuah kebutuhan kita, ya. Nah, inilah saudara sebuah perbedaan, ya. Ada kutuk menghasilkan penderitaan, kegagalan, tetapi hamba kebenaran adalah bagaimana Tuhan memelihara, memberkati kepada keturunan-keturunan kita ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Tujuan dari kemerdekaan iman. Jadi kalau yang pertama tadi ada apa? Membebaskan manusia dari dosa, itu yang pertama. Yang kedua, membebaskan manusia dari kutuk. Maka yang ketiga adalah membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Saya berulang kali mengatakan bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir. Misteri, ya. Ada orang yang dipanggil dalam usia muda, bahkan ada yang dipanggil dalam usia anak-anak, bahkan bayi sekalipun dalam hitungan beberapa hari bisa dipanggil oleh Tuhan. Nah, kehidupan kita ini begitu penting karena sangat menentukan di kehidupan yang akan datang. Kita tahu tidak ada kematian. Setelah kematian, ya, ada kesempatan kedua untuk diinjili atau menerima firman. Tidak ada. Jadi orang pada saat dia hidup itu adalah menentukan kehidupan dia akan datang. Dan ingat, hanya ada satu jalan untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Kekekalannya Tuhan tentunya. Ya, lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Iman percaya tidak hanya sekedar kita simpan di dalam hati. Iman percaya bukan berarti sekedar kita ucapkan. Tetapi iman, jadi percaya itu harus bertumbuh di dalam kehidupan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita hari ini dan depan? Apakah pertumbuhan itu semakin baik? Apakah kita bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kita sudah berbuah atau? Karena ini adalah sebuah tanda. Tanda-tanda adalah bahwa kehidupan kita yang berbuah itu akan menuju kepada satu rancangan Tuhan ke depan, yaitu tentang dimensi kekekalan. Berapa banyak pun hari ini orang punya uang, dia punya harta. Saya hanya mau bilang bahwa harta dan segala pencapaian-pencapaian ada di dunia itu hanya bersifat sementara saja. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kalau kita diberkati tidak salah. Kaya itu tidak berdosa dan kaya itu tidak melanggar firman Tuhan. Bahkan saya mensupport anak-anak Tuhan supaya kau harus kaya. Bukan hanya kaya secara iman, tetapi kaya dalam pengertian pencapaian prestasimu harus menghasilkan sesuatu yang berkarya buat orang lain. Begitu. Kalau you mencapai sesuatu prestasi yang baik di dalam pekerjaan, di dalam dunia ini, kemudian Anda berhasil, jangan lupa, saudara harus seimbang. Seimbangnya apa? Bahwa apa yang saudara dapatkan ini adalah bagian kepercayaan Tuhan sudah berikan buat saudara. Gitu. Nah, jadi jangan pernah lupakan bagian-bagian yang harus kita kerjakan dari kesuksesan kita. Ayo kita memberi. Ayo kita membantu orang yang dalam kesusahan. Ya, jangan kita membangga dengan hasil pencapaian itu seakan-akan karena kita. Gitu. Jangan. Dan ingat bahwa kita hidup di dalam dunia ini, ya, seberapapun yang kita miliki, aset, harta, dimanapun, saudara, itu bukan hitung-hitungan nanti di surga. Tuhan tuh tidak bilang,
Ya, berapa aset yang kamu punya? Standar untuk masuk surga harus punya uang sekitar 10 M, misalkan begitu. Jadi orang berlomba-lomba hidup di dalam dunia ini mengumpulkan uang begitu banyak untuk masuk ke surga. Tidak, saya selalu ingatkan. You boleh punya uang dolar sekoper. You boleh punya uang euro satu koper. You boleh punya aset dimanapun, di luar negeri, di dalam negeri, ya. Dimanapun saudara boleh punya aset begitu banyak. Tetapi ingat, saudara, ya, uangmu tidak sampai, tidak akan pernah bisa dipakai di surga. Uang dari dunia yang kau kumpulkan bertahun-tahun dengan susah payah, ya, tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Kalau kau hidup di luar Tuhan, maka kau tidak pernah akan mendapatkan bagian itu daripada Tuhan. Buat orang-orang yang dimerdekakan Tuhan, iman yang memerdekakan membawa kita, memastikan kepada kita, kita sedang berjuang, ada di dalam satu gelanggang pertandingan. Ayo kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam hal apa? Untuk kita mengejar panggilan surgawi. Saudara dan saya, kita dipanggil. Ada satu panggilan. Ada satu sekolah minggu bilang, dengar dia panggil nama saya. Saya ketika mendengar itu, saya sangat terharu, saudara. Bagaimana kehidupan saya, ya, menjadi dari hamba dosa, dipanggil oleh Tuhan. Dengan lembut dia berkata, ya, menyebut nama saya, ya, kemudian dia memberikan sebuah kemerdekaan, mengubah status, dan kemudian dia bilang, ya, kalau kau hidup di dalam kebenaranmu, kebenaranku, kata Tuhan, ya, kau percaya kepadaku, kau melakukan apa yang tertulis di dalam firman-Ku, dan kau berjuang di dalam gelanggang pertandingan, setia sampai garis akhir, maka kau akan menerima sebuah upah mahkota yang kau terima. Saudara dan saya akan terima reward. Saudara hidup di dalam pertandingan iman, di dalam dunia ini tidak mudah. Tetapi orang yang dimerdekakan akan mampu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kekuatannya bukan terletak pada kekuatan sendiri. Bukan kepada level pendidikannya yang dimiliki. Bukan, saudara. Bukan karena koneksinya. Tetapi karena hubungan, korelasi dia dengan Tuhan. Ada satu hubungan kedekatan. Saudara dan saya adalah duta-dutanya Tuhan di dalam muka bumi. Ayo Bapak Ibu, target kita adalah masuk di dalam kekekalan. Jangan sampai kita berjuang begitu pedenya, kita akan masuk ke dalam kekekalannya Tuhan. Tetapi sementara kehidupannya tidak sesuai seperti apa yang Tuhan harapkan. Saya teringat, ya, statement pernyataan firman Tuhan yang berkata bahwa aku tidak mengenal engkau. Ya. Terus dia berkata bahwa Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah berbuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Tetapi Tuhan bilang, aku nggak kenal. Waduh, saudaraku. Ya, capek yang sudah dikerjakan di atas muka bumi. Tetapi pada ujungnya, pada akhirnya tertolak. Nah, kenapa bisa tertolak? Ayo, saya selalu ingatkan, untuk kita masuk ke dalam kekekalan, jalannya adalah lewat Yesus satu-satunya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus menang sebuah pertandingan. Ya, jangan gagal, jangan jatuh ke dalam percobaan, jangan balik lagi ke kehidupan yang lalu. Tetap percaya, bersandar kepada Tuhan. Ya, balik hidup kita berarti buat orang lain. Ya, kemudian kita bisa mengasihi Tuhan di dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani, dan juga di dalam setiap apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Bapak Ibu, kehidupan ini hanya sementara. Kita akan masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya. Hanya 70 tahun. Alkitab bilang, kalau kami kuat 80 tahun. Sekarang sangat jarang orang bisa sampai 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun. Ya, khususnya di Indonesia hari-hari ini. Semakin mengecil, semakin pendek. Rata-rata kalau saya lihat ya, di rumah duka, rata-rata 50, 60, itu sudah dipanggil Tuhan. Begitu. Untuk 80 tahun, ya mungkin ada, memang masih ada. Tetapi sekarang kecenderungannya semakin hari semakin pendek ya manusia. Apa yang sudah kita perbuat lakukan hari ini dengan iman yang sudah dimerdekakan? Di mana Tuhan sudah memerdekakan kita hari ini. Kita menjadi orang yang tidak lagi menjadi orang yang tertindas, orang yang merdeka hari ini. Saya percaya kita mau melakukan yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan, dan juga kita mau hidup kita juga menjadi orang yang dampak buat orang lain. Ayo Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita siap masuk di dalam gelanggang pertandingan. Dan ingat, hanya ada satu juara dari setiap orang yang bertanding. Paulus bilang, aku sedang ada di dalam pertandingan. Seorang juara tidak mungkin bisa juara kalau dia tidak punya persiapan yang baik. Kalau dia tidak pernah berlatih. Kalau dia bukan seorang yang punya mental juang yang kuat, tidak mungkin bisa juara. Dia bukan orang yang disiplin, tidak mungkin bisa menjadi seorang juara. Seorang atlet dipersiapkan jatuh bangun bukan dengan hal yang mudah. Dengan sesuatu proses yang keras, ya, yang sungguh-sungguh.
Menjadi seorang juara itu membutuhkan waktu, tetapi waktu itu melatih kita untuk semakin hari semakin kita mampu, semakin kita bisa, semakin kita expert, semakin kita akhirnya bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi apa? Pencapaian prestasi di dalam iman kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini, iman yang memerdekakan ini, ya, dengan 3 tujuan yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah bahwa tujuan iman yang memerdekakan adalah membebaskan manusia dari dosa. Yang kedua adalah membebaskan manusia dari kutuk, dan yang ketiga adalah membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Satu pribadi ini yang begitu mengasihi kita. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita dapatkan semua ini. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bertanding di dalam pertandingan iman yang benar, dan saya yakin dan percaya persiapkan diri kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan pada akhirnya kita dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam keabadian dan kekekalan, dan kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan kepada kita sebagai seorang juara atau pemenang di dalam pertandingan iman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan akan memimpin dan menyertai kita di sepanjang kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas renungan firman-Nya Pak Dedi Kurniawan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bila saudara-saudari ada pergumulan doa yang mau didoakan, silakan hubungi Sema Adonai untuk kita bersama-sama di Zoom mendoakan setiap persoalan pergumulan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami. Untuk perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mengucap syukur dari awal Engkau menuntun Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, bisa memberikan satu hikmat yang kami tidak pernah dalam namamu Tuhan Yesus mendiskusikan sebelumnya. Tetapi Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan clue-nya, bahwa hanya Engkaulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan janji akan firman-Mu adalah ya dan amin, dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Kau perintahkan dan membuat berhasil apa yang Kau suruhkan. Asal kami pribadi lepas pribadi mendengar dan melakukan, dan penuh kerendahan hati memohon belas kasihan-Mu, agar ketika kami melepaskan pengampunan, kami bebaskan dan mau dibebaskan dari segala kutuk dosa, karena upah dosa adalah maut. Kami mau dimerdekakan dalam namamu Tuhan Yesus, dari segala kutuk, dari segala Tuhan Yesus, dosa-dosa yang membelenggu kami, sehingga pada akhirnya kami berlari, berlomba-lomba, bersama-sama masuk tujuan akhir kehidupan yang kekal bersamamu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan, suara kenabian melalui pelayanan hamba-Mu diperlebar, diperluas. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan segala berkat dari utara, selatan, barat, timur, pusat, bahkan dari seberang lautan, boleh memberkati hamba-Mu dengan seisi rumahnya dan pelayanan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa.
Dan bagi Tuhan, kami yang mendengar dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh dibebaskan, dimerdekakan. Kami bangkit, manusia lama kami tinggalkan. Kami menerima Engkau yang sudah membebaskan dan mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kami boleh, Tuhan, bangkit dan menerima dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Karena hanya kemerdekaan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, yang mampu membebaskan kami. Dan kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, boleh akhirnya Tuhan masuk naik next level kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi surat terbuka daripada-Mu, menjadi saksi daripada-Mu dalam hal perkara apapun, baik kami di bidang Tuhan Yesus Kristus pelayanan, di bangku sekolah, di perkuliahan, di marketplace, dalam kehidupan berbangsa bernegara ketika Tuhan anak-anak-Mu dipercayakan, biarlah Tuhan itu membawa dampak bagi pribadi lepas pribadi di rumah tangga demi rumah tangga, dan bagi berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Pemulihan boleh terjadi karena firman-Mu berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menerobos dan melakukan pembalikan keadaan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bangsa yang terkecil, yang percaya kepadamu, ini waktunya Tuhan. Keadaan boleh Tuhan Yesus Kristus tidak menyenangkan, bencana demi bencana apapun tidak saja terjadi di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Tetapi di balik masalah kami tahu Engkau datang untuk membebaskan kami, asal kami boleh menerima. Engkau datang ketika Engkau melepaskan segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu itu. Pasti ada perlawanan dari kuasa kegelapan yang tidak suka akan pembebasan yang Kau lakukan. Kami akan merasa sakit, tapi disitulah ketika kami setia mendengar firman-Mu melalui pembacaan firman, melalui renungan-renungan yang ada begitu banyak pilihan, termasuk dari Sema Adonai, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dimerdekakan, kami boleh bahkan menjadi berkat, jadi Tuhan Yesus Kristus saksi-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah unity juga terjadi bagi gereja demi gereja, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi kepala daripada gereja, gereja bangkit. Inilah waktunya penuaian jiwa-jiwa itu boleh terjadi. Haleluya, puji Tuhan Yesus, amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita boleh mendengarkan pujian yang kedua, hanya Yesus jawaban hidupku. Kami persilakan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jawaban hidup kita tidak ada melalui ilah-ilah yang lain. Dan kita mengucap syukur bahwa kita umat-umat yang dipilih, dan biarlah kita boleh dikuduskan dan menjadi imamat yang rajani bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mengangkat tangan kita. Tiba waktunya kita menerima doa blessing daripada Pak Pendeta Dedi Kurniawan pada pagi ini. Kami persilakan, Pak. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati kita semua dan juga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Marilah kita bertanding di dalam pertandingan iman sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Berjuanglah itu, kerjakanlah itu, karena tugas kita belum selesai. Pencapaian kita adalah untuk kita berjumpa bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, terimalah berkat Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan bermain. Menjemput kita, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Dedi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan Sema Adonai pada pagi ini, dan biarlah
Kita terus bertekun membangun tata Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan kebenaran firman Tuhan setiap hari bersama kami Sembah Adonai di waktu yang sama setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom.